Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMAK UI untuk tahun 2019, khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, untuk soal-soal lainnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Kita juga sudah pernah membahas soal-soal SIMAK UI tahun 2018. Nah, nanti dari soal-soal ini, teman-teman bisa melihat tipe-tipe soal SIMAK UI itu seperti apa, sehingga teman-teman bisa persiapkan diri teman-teman untuk mengikuti seleksi SIMAK UI tahun 2021. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang 42, soal pertama ya. Untuk soal sebelumnya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Soal nomor 42. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Benar atau salah gitu ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Di mana usaha itu kan persamaannya W sama dengan F kali S. Atau W sama dengan usaha yang dilakukan oleh partikel listrik itu Q kali delta V. Sama-sama W, dari sini kita peroleh persamaan F kali S sama dengan Q kali delta V. Nah, kita cek pernyataannya tadi. Suatu benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Benar ya? Di mana S itu adalah perpindahan. Jadi ketika ada perpindahan, di sini ada beda potensial. Jadi yang pernyataan pertama itu benar. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya kolom jika berada di daerah medan listrik, di mana gaya kolom F itu sama dengan Q kali E. Q itu adalah muatan, E itu adalah medan listrik. Jadi yang pernyataan kedua juga benar. Benar, tapi mereka tidak berhubungan. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 43. Suatu kisi difraksi yang memiliki 500 celah per cm dapat digunakan sebagai peralatan inframerah spektroskopi karena kisi ini, oke, ini ada 4 pernyataan, kita diminta untuk mencari mana yang benar gitu ya. Kita cek satu-satu. Untuk yang pernyataan pertama, mempunyai jarak antar celah 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui tadi adalah banyak celah, berarti N. N sama dengan 500 celah per centimeter. Nah, ini harus kita rubah ke meter dulu ya, karena kan di sini D-nya meter. Sama dengan 500 dikali 100 celah per meter. Berarti N-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 celah per meter. Ini ya. Nah, untuk yang pernyataan pertama, di mana jarak antar celah itu D. D sama dengan 1 per N. Berarti sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat 4 sama dengan 0,2 kali 10 pangkat min 4, min 4, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 meter. Jadi yang pernyataan pertama itu benar. Untuk yang pernyataan kedua, besar sudut difraksi yang terjadi bergantung pada panjang gelombang sinar yang datang. Oke, untuk yang pernyataan kedua, di mana persamaan D sin theta sama dengan M lambda. D ini jarak antar celah, theta itu adalah sudut difraksinya, M itu adalah orde, dan lambda adalah panjang gelombangnya. Di mana ketika M-nya ini naik atau ordenya ini naik, maka sudut theta-nya itu juga naik. Jadi yang pernyataan kedua ini salah. Pernyataan yang ketiga, dapat mendispersikan warna. Nah, untuk yang celah sempit, ini akan mendispersikan cahaya. Jadi yang pernyataan ketiga ini benar. Untuk yang pernyataan keempat, dapat mempolarisasi gelombang. Untuk yang nomor 4 ini salah, karena untuk celah sempit itu tidak dapat mempolarisasikan karena dalam bentuk satu gelombang atau monokromatik. Nah, jadi jawaban yang benar hanya pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 14 atau soal nomor 44. Benda A memiliki massa 500 gram. Kita tuliskan dulu, misalkan MA sama dengan 500 gram. Yang bergerak dengan kecepatan berarti VA sama dengan
6 meter per sekon, menumbuk benda B yang memiliki massa atau MB 250 gram, yang diam, berarti VB-nya sama dengan 0. Ketika bertumbukan, benda A dan B mengalami kontak, berarti T sama dengan 5 milisekon. Setelah tumbukan, benda B memiliki energi kinetik 8 Joule, berarti EK aksennya B sama dengan 8 Joule. Berdasarkan kejadian tersebut, manakah pernyataan yang tepat? Pernyataan yang pertama, gaya rata-rata pada benda A besarnya yaitu 400 Newton. Oh iya, ini ada ralat, ini harusnya gaya rata-rata pada benda B ya teman-teman. Oke, untuk yang pernyataan pertama, kita cari dulu kecepatan setelah benda B ini bertumbukan. Berarti kita menggunakan EK aksennya B tadi sama dengan setengah M VB aksen kuadrat, sama dengan setengah kali M-nya tadi 0,25, kita jadikan kilogram ya, dimana EK aksen B-nya yaitu 8 Joule dikali VB aksen kuadrat. Nanti ketemunya VB aksen kuadrat itu sama dengan 8 meter per sekon. Selanjutnya kita mencari gaya rata-ratanya menggunakan persamaan impuls dan momentum. F kali delta T sama dengan M kali delta V gitu ya. F-nya yang kita cari, delta T-nya tadi 5 kali 10 pangkat min 3 sekon. Ini masih milisekon, kita jadikan sekon, jadinya yaitu 5 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan masanya yaitu 0,25 dikali delta V itu adalah kecepatan setelah tumbukan yaitu tadi 8 dikurangi kecepatan sebelum tumbukan yaitu 0. Berarti nanti ketemu F sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan, maaf ini bukan 1 tapi 2 ya, 2 per 5 kali 10 pangkat min 3 yaitu hasilnya 400 Newton. Jadi yang pernyataan 1 adalah benar. Selanjutnya untuk yang pernyataan kedua, setelah tumbukan energi kinetik benda A sama dengan 2 Joule. Oke, untuk ngecek nomor 2 kita menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik, di mana EKA ditambah EKB sama dengan EKA aksen ditambah EKB aksen. Ini setengah MVA kuadrat ditambah 0, karena kan sebelum tumbukan B-nya itu diam, sama dengan setengah M sama dengan tetap ya EKA aksen, karena ini yang akan kita cari, ditambah EKB aksennya tadi sudah ada nilainya yaitu 8 Joule. Oke, sekarang kita masukkan setengah dikali masanya A yaitu 0,5 kg, kecepatannya 6 kuadrat sama dengan EKA aksen ditambah 8. 6 dikuadratkan itu 36, 36 dibagi 2 itu 18, 18 dikali 0,5, 9, sama dengan EKA aksen ditambah 8. Berarti EKA aksen itu sama dengan 9 min 8 yaitu 1 Joule. Berarti yang pernyataan kedua salah. Untuk yang pernyataan ketiga, impuls pada benda A sebesar 2 kg. Impulsnya berarti untuk yang pernyataan ketiga, impuls I itu sama dengan F kali delta T, di mana F-nya tadi adalah 400, dikali delta T-nya 5 kali 10 pangkat min 3, sama dengan 2 kg meter per sekon. Berarti yang pernyataan ketiga ini benar. Nah, untuk yang pernyataan keempat, jenis tumbukannya elastis sebagian, salah ya, harusnya itu tumbukannya elastis sempurna. Nah, jadi jawaban yang benar itu hanya pernyataan 1 dan 3, berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, nomor 45. Sebuah loop diletakkan pada kertas dalam suatu medan magnet yang arahnya ke dalam bidang kertas. Berarti medan magnetnya masuk ke bidang kertas. Besar medan magnet yang mengenai loop terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, manakah pernyataan yang benar? Oke, kita gambarkan dulu. Misalkan ini ada loop. Nah, di sini ada medan magnetnya itu menembus bidang kertas, berarti tandanya silang. Nah, berarti ini ada arus listrik arahnya ke kiri, berlawanan dengan jarum jam. Kita cek untuk yang pernyataan pertama, flux magnet pada loop akan terus meningkat.
di mana flux magnet itu sama dengan delta B per delta T. Nah, ini nilainya yaitu konstan. Berarti untuk yang pernyataan pertama ini salah. Untuk yang pernyataan kedua, medan magnet induksi akan keluar bidang kertas. Nah, ini adalah benar karena untuk menyeimbangkan medan magnet yang ada di sini masuk, berarti dia harus lawannya, berarti keluar bidang kertas. Untuk yang pernyataan ketiga, arus akan mengalir searah jarum jam. Salah ya, tadi kita gambarkan arusnya ini berlawanan jarum jam. Untuk yang keempat, arus akan mengalir berlawanan jarum jam. Benar, berarti pernyataan yang benar 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal SIMAK UI tahun 2019. Nah, setelah video ini nanti insya Allah akan ada pembahasan soal-soal SIMAK UI tahun 2020. Nah, teman-teman bisa membandingkan bagaimana tipe soal SIMAK UI dari mulai tahun 2018, 2019, 2020, sehingga nanti teman-teman punya gambaran untuk tes tahun 2021. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.